take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez memiliki segalanya di Aragon untuk memulai debut rekor kemenangannya bersama Ducati. Setelah mendominasi semua uji coba bebas dan mengambil posisi terdepan tanpa banding. Dalam kondisi lintasan paling rumit, yang maklum sangat kotor akibat hujan yang turun di Alcanis pada malam hari, Marc Marquez memberikan ulasan nyata kepada semua rivalnya. Dari awal hingga terakhir. Marin lebih dari 8/10 yang memisahkan pembalap Gresini dari pengejar terdekatnya merupakan cerminan jurang yang ada antara juara multiwaktu Katalan itu dan pembalap lainnya. Ini merupakan pole kedua bagi Marquez, setelah yang diraihnya di Jerez, namun yang pertama dengan lintasan kering yang ia tempuh di Portimao 2023. Selain itu, rekor servisnya di kategori sepeda motor berat adalah yang ke-66. Peringkat 94 di semua kelas. Di baris pertama, sudah di dimensi lain, Pedro Acosta akan start di waktu terbaik Murcian di MotoGP. Pecco Bagnaia menyelamatkan perabotan dan akan memulai yang ketiga, menutup baris pertama. Hal serupa dicapai oleh Jorge Martin, yang akan start di posisi keempat meskipun ia mengalami kecelakaan pada upaya pertamanya di putaran cepat, yang membuatnya berada di ujung tanduk. Runner-up di baris kedua akan ditemani oleh Alex Marquez, kelima, dan Franco Morbidelli, sedangkan di baris ketiga akan ada Brad Binder, ketujuh, Miguel Oliveira, ke-8, dan Raul Fernandez, ke-9. Johan Zarco, ke-10, menandatangani klasifikasi pebalap Honda terbaik tahun ini. Sementara Aleix Espargaro, ke-11, dan Maverick Vinales, ke-12, menandatangani keruntuhan Aprilia yang mengejutkan. Mulai Q1 KTM Binder dan Acosta lolos ke Q2. Pembalap Murcian adalah orang pertama yang mencatatkan putaran cepat, namun ia disusul oleh Jack Miller, yang dibalasnya. Kini dengan ban kedua, untuk kembali menempatkan pembalap Spanyol itu di posisi pertama di bagian akhir sesi. Enea Bastianini, pemenang di sini 2 tahun lalu, tidak berhasil mendapatkan akhir pekan yang baik. Tetapi lap 1, 48.542 menempatkannya di urutan kedua dengan paspor sesaat ke klasifikasi. Sementara itu, Pecco Bagnaia belum mau menyebutkan nama Michelin, namun ia memastikan bahwa masalahnya pada sprint MotoGP di Aragon yang finish di posisi ke-9 masih sama seperti kemarin. Akhir pekan tidak berjalan baik, jauh dari itu, bagi Pecco Bagnaia di Aragon. Dan, rupanya, bukan karena tingkat uji cobanya sendiri. Motorland selalu cocok dengan juara dunia saat ini, di sini ia meraih kemenangan pertamanya, tetapi Grand Prix ini penuh dengan pasang surut, yang pada hari Sabtu ini diterjemahkan menjadi balapan sprint yang buruk. Pembalap Italia itu mengalami masalah pada latihan bebas 1, yang tidak ingin dia jelaskan sepenuhnya, tetapi membuatnya berada di urutan ke-21 dalam tabel waktu. Setelah itu, dia berhasil meningkatkan latihannya, menyatakan bahwa dia sudah mengetahui cara untuk maju. Dan akibatnya, ia berada di urutan keempat dalam klasifikasi Q2, meskipun jauh, 8/10, dari Marc Marquez yang keras kepala. Semuanya mengundang optimisme tertentu untuk sprint, namun justru sebaliknya. Bagnaia kehilangan posisinya karena start yang buruk di kondisi lintasan licin, berhasil kembali ke posisi keempat, melakukan kesalahan yang membuatnya berada di urutan ke-6. Dan dari situ ia disalip rivalnya hingga finish ke-9. Penduduk asli Turin, yang sekali lagi kehilangan keunggulan keseluruhan dari Jorge Martin, berbicara kepada media dengan perasaan tidak nyaman, tanpa ingin menjelaskan sepenuhnya. Sekali lagi, alasan dari masalah tersebut. Tentu saja, semuanya mengarah ke Michelin, karena sesampainya di box Ducati, dia memberi isyarat kepada teknisi merek Perancis tersebut, menunjukkan bahwa apa yang terjadi Sabtu ini adalah kedua kalinya yang menimpanya.
Marc Marquez menandatangani pole keduanya tahun ini, yang pertama dalam kondisi kering, dengan keunggulan lebih dari 8/10 dibandingkan yang kedua. Yang berarti perbedaan terbesar sepanjang lintasan dan sejak Valencia 2011. Pembalap asal Gresini itu mendominasi akhir pekan Grand Prix Aragon dengan tangan besi. Pada hari Jumat, di sesi latihan bebas pertama, ia sudah menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1:48.289, unggul 0,483 detik dari finisher kedua yaitu Jorge Martin. Segalanya menjadi serius di sore hari, dalam sesi latihan yang langsung membuat 10 besar lolos ke Q2 dan di mana para pembalap memasang ban lunak baru di bagian terakhir untuk mengejar waktu. Di sana Marquez unggul dengan 1:45.801 yang luar biasa, memecahkan rekor absolut hingga saat itu, pole position pada tahun 2022 yang diraih oleh Pecco Bagnaia, 1:46.069. Marc memimpin latihan dengan keunggulan 0,272 atas Aleix Espargaro, kedua. Sudah Sabtu pagi ini dan setelah badai hebat yang melanda Motorland pada malam hari, yang mengotori lintasan dan menghilangkan sedikit karet yang ada di aspal baru, Marquez kembali memimpin sesi FP2 dengan catatan waktu 1:49.812 atau lebih dari setengah detik, 0,510. Tapi puncaknya adalah Q2, sesi keempat dipimpin akhir pekan ini, dari 4 kemungkinan, oleh Gresini, yang meskipun kondisi trek sulit menghentikan waktu pada 1:46.766a. Tidak lebih dan tidak kurang, dari 0,840 detik dari Pedro Acosta yang menduduki peringkat kedua dengan catatan waktu 1:47.606. Bagnaia dan Martin juga tertinggal lebih dari 8/10 detik, dengan finish kelima. Selisih 8/10 ini merupakan keunggulan terbesar musim ini di sesi Q2 untuk posisi terdepan, dan terbesar sejak yang diraih Casey Stoner di Grand Prix Valencia 2011. Saat ia merebut pole dengan selisih 1014 atas Dani Pedrosa. Hari itu pebalap Australia itu menghentikan waktu pada 1:31.861 dan Dani melakukannya pada 1:32.875 untuk memulai posisi kedua. Sementara itu, Aleix Espargaro, yang tidak berhasil melewati pengereman pertama di sprint Aragon, mengkritik keras kotoran yang menumpuk di grid Motorland, dan ketidakaktifan Dorna meskipun ada keluhan dari beberapa pembalap. Hujan yang turun pada malam hari dari Jumat hingga Sabtu dan mengotori aspal yang diletakkan beberapa hari yang lalu membuat Aprilia lebih menderita dibandingkan merek lainnya. Rumah Noale terjatuh dari tebing, baik di time trial maupun short race. Dari dua pebalap pabrikan Italia itu, hanya Maverick Vinales yang terakhir mampu finish. Yang dari Rossis melewati garis finish 37 detik lebih lambat dari Marc Marquez, sang pemenang, yang mengalahkannya lebih dari 3 detik per putaran, benar-benar binatang buas. Espargaro, pada bagiannya, terjatuh saat menghadapi tikungan pertama, setelah tergelincir saat melepaskan kopling. Kehilangan poros depan prototipenya saat menginjak rem dan menghantam jalan dari belakang Ducati dari Fabio Di Giannantonio mampu melanjutkan lintasannya dan finish di urutan ke-15.